Oke, ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Buat teman-teman yang belum coba indikator ini, teman-teman bisa cek video sebelumnya dan tonton sampai habis. Di sana saya juga sudah jelasin juga ya teman-teman ya. Jadi indikator ini tuh memang memiliki tingkat akurasi yang sangat bagus. Kemudian teman-teman juga bisa pelajari di mana ada momen-momen entry terbaik ya. Ketika teman-teman mau belajar, saya yakin teman-teman akan menemukan momen entry yang sangat-sangat bagus, teman-teman ya. Jadi kriteria yang masuk seperti apa, kemudian teman-teman tradingnya bagaimana, risk manajemennya, risk rewardnya seperti apa ya, teman-teman harus buat sebaik-baik mungkin seperti itu ya. Dengan modal minim pun, saya yakin teman-teman bisa profit ya. Trading itu nggak harus modal besar ya. Saya yakin teman-teman kalau misalkan punya modal minim pun bisa profit maksimal ya. Yang penting teman-teman tahu cara entry-nya, penempatan SL bagaimana, penempatan profit bagaimana, seperti itu ya. Jadi di sini juga saya akan jelaskan ya kalau misalkan kita trading tanpa menggunakan indikator yang bisa dibilang indikator-indikator ini ya ternama, teman-teman bisa profit kok ya. Misalkan teman-teman menggunakan di sini kan ada yang namanya teknikal, kemudian ada finansial, ya, kemudian ada skrip komunitas. Nah, kebanyakan kan orang-orang itu menggunakan skrip komunitas karena apa? Lebih simpel ya. Sedangkan kalau yang teknikal gimana? Ya kita harus mempelajari ya. Misalkan di sini ada garis kemajuan kemunduran, kemudian rata-rata terbebani waktu, ikat Bollinger Band dan lain sebagainya. Itu kita harus pelajari terlebih dahulu momennya seperti apa ya, cara penggunaannya bagaimana ya, itu teman-teman harus pelajari dan kuasai. Nah, di sini juga ada nih, misalkan Bollinger Band ya, definisi Bollinger Band dan lain sebagainya, bla 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 ya. Di sini ditetapkan untuk periode 20 hari, jenis garis tren periode diubah oleh trader masing-masing ya, bebas kalian berubah ya, sejarahnya, kalkulasinya, dasar-dasarnya kalian harus pelajari. Kemudian di sini juga ada apa namanya? Apa yang perlu diperhatikan di sini juga sudah ada informasinya lengkap teman-teman ya. Lengkap seperti ini. Nah, ini informasinya teman-teman ya. Kalau belum jargon seperti ini cara penggunaannya dan lain sebagainya ya. Tapi ini baru poin bagi saya ini adalah poin sedikit ya, belum banyak teman-teman. Kalau teman-teman mau belajar ya, fokus pada satu indikator, kemudian pelajari momen-momen profitnya pada saat kapan, pada saat candle bagaimana, kemudian pada saat eh, apa namanya pada saat teman-teman mau trade itu, pastikan momen itu selalu sama dengan momen profit sebelumnya. Kalau loss kita ulangi lagi ya, tunggu momen berikutnya. Sama seperti yang akan kita bahas hari ini ya. Jadi di sini saya masih menggunakan indikator yang sebelumnya, hanya saja di sini saya ada sedikit setting ya. Jadi teman-teman turun ke bawah ya, tuh scroll aja sampai bawah, nanti teman-teman cari yang namanya ini mana dia ya, kita turun dulu sampai bawah ya teman-teman. Di sini, nah ini teman-teman ya. Jadi di sini itu ada area supply and demand ya. Supply and demand di sini saya kasih warna merah. Kemudian demand-nya warna biru, kemudian point label-nya warna biru ya. Kalau teman-teman menggunakan tema putih seperti ini, point label-nya pakai warna hitam atau yang gelap-gelap ya. Tapi kalau teman-teman pakai yang gelap-gelap, warnanya pakai yang terang-terang seperti itu ya. Ganti di sini ya. Restriction label saya pakai warna hitam nih default ya. Kemudian kalau udah klik. Nah, di sini akan terlihat jelas ya, di sini ada area demand ya. Kemudian di atas nanti akan ada area yang display ya. Jadi sekarang muncul. Nah, di sini teman-teman ya, kalau teman-teman modal minim ya tradingnya juga banyak waktunya ya mungkin jam 7 sampai jam 12 malam, teman-teman bisa gunakan time frame 5 menit ya. Asal biru close ya, asal profit close gitu teman-teman ya. Asal profit close seperti itu ya. Jadi di sini indikatornya memang kalau teman-teman pelajari, kalau teman-teman pahami, indikator ini tuh memiliki tingkat akurasi yang besar ya sebenarnya. Kalau teman-teman mau mempelajari, teman-teman saya kasih clue-nya nanti teman-teman pelajari ya, teman-teman pelajari. Di sini saya menggunakan market XAU USD ya, dolar FX di sini punya forex yang ini ya. Yang ada FX-nya nanti teman-teman cari aja di sini ya, XAU FX ya.
Kemudian eh, di tanda ini, ada beberapa sinyal yang saya kasih tanda. Nanti teman-teman tolong pelajari ya, tolong pelajari. Saya nggak mau teman-teman tuh instan-instan aja yang saya kasih. Teman-teman juga harus belajar ya. Karena di sini tuh saya mau kalian menjadi trader yang mandiri, trader yang bisa dibilang tanpa terpengaruh oleh eh, teknik-teknik yang lain ya. Yang penting teman-teman paham. Ya, paham kalau misalkan ada indikator ini, cara open posisinya seperti ini. Fokus pada satu indikator dulu ya, jangan terlalu banyak. Kemudian kalau udah terbiasa, baru teman-teman tinggal tambahin kombinasi indikator-indikator lainnya. Ya. Jadi di sini ada sinyal short. Saya tandain. Nanti teman-teman akan lihat di mana ada momen, ya. Di mana ada momen buy dan sell. Itu merupakan sinyal yang valid di kolom yang saya tandain ini ya, teman. Jadi nanti saya akan matikan indikatornya, nanti teman-teman tinggal ulang aja videonya, kemudian cek momen candle, kemudian momen yang benar-benar profitable. Nah, profitable, oke? Oke, sini ya momen-momen profitable. Kita akan lihat ya. Nanti teman-teman paham kok. Kalau udah saya tandain, nanti teman-teman pasti paham. Nah, dari sini, ya dari sini teman-teman ya, dari sini saya akan buka terlebih dahulu ya indikatornya. Teman-teman perhatikan ya, di mana ada momen sama, di sanalah tempat teman-teman bisa entry ya, melakukan open posisi, kemudian lakukan backtest. Apakah hasilnya profit atau tidak? Kalau profitable silahkan chat di kolom komentar ya, teman-teman ya. Kalau nggak profitable juga nggak usah komentar, atau kalau profit biasanya teman-teman kalau udah profit tuh diem-diem baik ya. Kalau misalkan loss baru ya naik ininya. Ya. Saya akan matikan, teman-teman nanti cek ya momen yang saya kotakin itu ada momen yang sama. Ya. Oke, saya matiin. Lihat sinyalnya. Ya, lihat sinyalnya. Oke, satu. Kemudian di sini lihat sinyalnya. Dua. Oke. Kemudian di sini lihat sinyalnya. Tiga. Kalian harus coba melihat momen tersebut, kemudian testing, lakukan di beberapa pair, bebas lah teman-teman mau pakai apa namanya. Oh ya, satu lagi, ingat indikator ini hanya bisa digunakan di forex ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang menggunakan pair lain itu saya yakin ada tanda serunya ya. Kenapa? Karena indikator ini memang dirancang untuk forex, khusus forex ya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan apa ya, selain misalkan saham gitu ya, misalnya saya pakai ini ya. Jadi di sini tanda seru teman-teman ya. Jadi nggak bisa ada beberapa market yang memang nggak bisa digunakan untuk indikator ini ya. Jadi ada keterbatasan teman. Jadi kalau ada tanda seru itu artinya indikatornya tidak uh, bisa digunakan di market tersebut ya. Jadi kalau ada teman-teman yang error, teman-teman pindah market aja. Jadi di sini kan ada XAUD, misalkan di sini ya, XAU USD ya, XAU USD. Di sini kan banyak nih teman-teman. Kalau teman-teman yang pakai yang lain dia nggak mau teman. Kayak apa ya? Mungkin ya. Dia ada tanda seru di sini teman-teman. Ada tanda seru kalau misalkan di satu ada tanda seru dia. Nah, itu momen yang saya berikan tadi ya. Mohon dipelajari. Karena kalau teman-teman pelajari, paham, nah saya yakin hasilnya maksimal. Kemudian kemarin saya juga sempat info ke teman-teman ya, kalau misalkan saya lagi tutup dulu sesi diskusi, kemudian uh, untuk sesi challenge juga saya tutup dulu untuk sementara karena saya masih nyari broker yang sekiranya masuk dengan kriteria saya ya, yang dimana WD cepat, kemudian deposit cepat, ya minimal deposit itu nggak gede-gede amat, minimal kecil-kecil lah, yang penting profitnya besar, seperti itu ya. Itulah kriteria broker yang saya inginkan. Jadi kemarin sembari nunggu broker, apa namanya, saya juga ada trade ya beberapa kali di minggu kemarin, itu udah over 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 trade ya, dalam artian nggak bagus sebenarnya teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman trade itu mingguan minimal
take profit itu 10% lah teman-teman. Lagi dengan modal minim tuh kacau banget kalau ngambil profitnya bisa sampai 100 atau 200% teman-teman. Ya itu udah melanggar manajemen ya. Tapi di samping itu kita udah siap juga yang namanya risikonya ya kita harus siap seperti itu ya teman-teman. Kalau kita memaksakan untuk mengambil profit di atas daripada itu seperti itu. Nah di sini teman-teman ya kalau misalkan teman-teman di sini ya kalau misalkan mengambil hanya dari sinyal di sini semisal ada sinyal buy ya, kita ambil SL TP di 8 misalkan. Atau enggak teman-teman punya SL di 2 kemudian ambil di 4 seperti ini ya teman-teman, ambil di 4. Kemudian di sini juga sama, di sini sell, ambil 2, kemudian TP-nya 4 ya, 2 tadi, di sini 4. Oke, di sini profit, profit, di sini sell, sell lagi, kemudian di sini SL 2, oke 2, kemudian di sini TP 4, profit di sini TP 4 ya. Oke, TP 4 profit ya. Nah ya, 3,5 kalau teman-teman pasang BI ini masuk ya. Kalau semisal loss, ya semisal loss di sini ya nggak apa. Kalau misalkan teman-teman udah ambil 20 pip ya, 20 pip SL plus ya bisa aja profit, tapi kan kita nggak berbicara ambil profitnya ya. Kalau misalkan teman-teman emang nunggu ya di sini pasti loss. Ya loss sampai ketemu dengan sinyal yang baru. Sinyal yang baru di sini buy. Bisa buy. SL 20 ya. Pasti ada SL-nya, nggak mungkin nggak teman-teman. Nah, sini SL. Misalkan ya di sini kan harusnya profit, tapi teman-teman nggak pasang SL. Misalkan loss, di sini loss. Teman-teman tunggu aja ada sinyal berikutnya, ya sinyal berikutnya misalkan ya dua di sini SL. Nah, teman-teman bisa cover, masih cover. Misalkan di sini 4 ya. Teman-teman di sini loss 2 kali ya. Misalkan 2 dolar loss, di sini 2 dolar loss. Di sini teman-teman sekalinya profit, loss yang tadi itu udah ke cover ya. Udah ke cover ya teman-teman ya. Jadi ini contoh teman-teman ya. Jadi kalau misalkan di sini profit ya plus 2 misalkan di sini saya kasih plus ya. Plus 2. Oke, di sini nambah 2 ya. Kok nambah 2 sih? Di sini kan plus 2. Kita setting dulu ya, jangan diisiin berita ya teman-teman. Latarnya nggak usah pakai latar. Kemudian di sini kalau untuk teksnya saya pakai warna hijau. Kemudian di sini bold ya. Nah, sini plus 2. Oke. Plus 4 ya. Sini 4. Oke. Kemudian di sini juga 4, plus 4 ya. Di sini plus 4. Kemudian di sini loss misalkan ya. Ini loss minus 2 ya. Minus 2 kita warnain merah. Oke, di sini ini simple banget teman-teman ya. Kalau kalian yang nggak apa namanya nggak paham, nggak punya manajemen yang baik dan benar, saya yakin trade-nya per minggu pasti minus terus. Ya, di sini loss. Oke, di sini loss. Kemudian di sini profit, guys. Ya, di sini profit 4. Oke, di sini profit 4. Oke, saya ambil. Nah, ini. Di sini profit 4 plus 4. Kemudian di sini ada trade lagi, momen untuk entry buy. Ambil 4 di sini, guys. 4, 4. Di sini SL. Boom. 2 ya. Nah, 2. Oke. Sini nambah lagi 4. Kalau di total ya teman-teman ya, kalau di total ini hitung-hitungan inilah teman-teman ya. Kalau teman-teman punya apa namanya strategi yang sekiranya masuk silahkan digunakan. Tapi kalau teman-teman yang nggak punya strategi, cuma nganterin indikator ya inilah tempatnya. Ya, indikator ini tuh kalau teman-teman konsisten ya, kemudian punya risk management yang baik dan benar, di sini kita akan buat totalannya. Ya. Jadi di sini kita akan buat listnya, note ya, profit kita hitung dulu ya. Profitnya berapa? Misalnya kita nih 4 tambah 4 8 ya.
Nah, 8 nih kali 2 ya, ada 16 kali profit teman-teman ya. Pas profit ya. Oke, 16 kali ya, 16 kali profit ya. Ini profitnya teman-teman. Oke. Nah, kemudian loss-nya berapa kali? Nah, di sini saya kasih loss-nya ya. Di sini loss-nya berapa kali? 2 kali. 2 kalinya berapa? Minus 4. Minus 4. Di sini plusnya lebih banyak ya. Nah, ini plus 16. Plus kok pindah plusnya? Oke, di sini kita gede. Susah banget ya teman-teman ya. Ini saya ini plus 4 ya. Nah, kok nggak mau? Jadi garis. Jadi di sini teman-teman ya, di sini saya kasih note ya. Di sini saya kasih note profit kita itu 16 kali ya. Kemudian loss-nya itu cuman 4 kali. 4 kali. Oke. Di sini kita lihat. Total profit ya, total profit sama dengan 16 dikurangi 4. Jadi kita masih profit 12. 12 kali profit. Kalau ini nilainya di USD kan, berarti ini masih profit 12 USD. Ya. Nah, kalau 12 USD, ya teman-teman bisa konsisten, saya yakin nggak ada ya teman-teman kita yang loss. Kalau punya, ya yang namanya manajemen yang baik dan benar. Oke, di sini teman-teman bisa lihat sendiri, kita kalau punya SL dan TP, ya trading menggunakan indikator, biarkan indikatornya menganalisa. Jangan teman-teman ikutan menganalisa. Jadinya ambigu, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ambigu, ya saya yakin teman-teman pasti akan loss terus seperti itu. Di sini sudah teman-teman lihat sendiri, teman-teman bisa backtest aja ke belakang ya. Kalau ada sinyal baru, teman-teman langsung close, tinggal hitung aja loss-nya berapa, ya profitnya berapa. Yang penting teman-teman tetap pasang yang namanya SL dan TP sesuai dengan rasio teman-teman masing-masing. Di sini profitnya 16 ya, 4, di sini tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4 ya. 4 kali 2, 16, kemudian loss-nya 2, 2, 4 ya. Di sini masih profit 12 dolar. Dan di sini saya juga perlihatkan portfolio saya akun yang kemarin ini masih sama teman-teman ya. Nggak ada ini setelah WD kemarin juga udah saya share juga di grup. Jadi di sini tanggal 20 saya mulai jalan ambil profit 2 dolar per hari. Ya, per hari 2 dolar, 2 dolar, 2 dolar ya, sampai 3 dolar nih teman-teman ya. Di 24 sampai 25 kan libur Sabtu Minggu. Senin masuk saya profit 8 dolar, hampir 100% dalam satu hari. Ya. Kemudian saya WD dan WD di sana saya coba masuk lagi ya. Saya coba masuk lagi untuk ambil profit. Ya. Saya coba masuk lagi untuk ambil profit. Kemudian depo lagi modal minim ya, cuma 150-an teman-teman. Kemudian di tanggal 27 profit 2,8. Di tanggal 28 saya profit cuma 0,96. Karena apa? Udah nggak ada potensi, udah nggak ada apa namanya? Udah nggak ada momen. Jadi kalau nggak ada momen ngapain? Ya udah tinggal main game. Nggak usah kalian trading. Kemudian di tanggal 29 ada momen ya 2,74 USD profitnya. Dan ini kalau dikurangin masuk ke sini ya masih sekitaran di 1,9 ya 2 dolaran lah rata-rata teman-teman ya kalau kita masuk sini. Jadi hitungannya per hari masih profit 2 dolar. Kemudian di tanggal 1 Jumat kemarin saya trading itu profit 5 USD. Pas. Nah, kalau teman-teman punya apa namanya? Risk reward yang baik, kemudian manajemen yang baik, ya saya yakin nggak akan ada yang namanya loss. Di sini teman-teman bisa lihat ya keuntungan bersihnya. Ya, di sini teman-teman lihat. Kemudian orderan tertutup, kita akan lihat ke orderan tertutup nanti teman-teman kiranya ini apa namanya diedit-edit lagi enggak ya? Ya ini diklik masih sama, ya, masih sama. Oke, nggak ada perubahan ya. Ini saya klik dari sini ya, bukan dari ininya. Oke, kita masuk ke orderan tertutup. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Di sini saya nggak ada loss di 28 Februari sama 27 ya, nggak ada loss sama sekali.
Kemudian di sini saya ada loss teman-teman ya. Menguntungkannya 8, tidak menguntungkannya 3. Kalau teman-teman simak video saya yang sebelumnya, ya yang barusan, saya kan udah bilang, tingkat profit dan loss itu pasti ada. Yang penting teman-teman tuh konsisten. Taruh TP, SL jangan dipindah-pindah. Kalau teman-teman udah punya yang namanya risk management yang baik dan benar, tunggu sampai kena SL, tunggu sampai kena profit. Kemudian kalau misalkan ada sinyal baru, close langsung entry menggunakan sinyal yang baru. Ya, teman-teman ya, seperti itu. Kemudian di sini ya, di sini menguntungkannya 11, tidak menguntungkannya 7. Yang artinya 11 dari 7 ya, itu profitnya bisa dibilang sangat kecil ya. Tapi di sini masih dibilang profit kita masih menguntungkan 11 ya. 11 kurangi 7 ya anggaplah 3 kali trade menguntungkan semua seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan saya lihatkan seperti ini, apakah teman-teman bisa mencapai hal yang seperti ini ya? Minimal hijau dah dulu ya. Minimal keuntungan bersihnya hijau lah semua dulu ya. Jangan sampai ada yang rugi. Profit 0,9 USD itu udah termasuk bagus ya. Jadi itu aja mungkin dari saya, teman-teman juga mudah-mudahan indikator ini benar-benar memberikan profit yang cukup buat teman-teman semua ya. Intinya gini, kalau teman-teman ada nonton video ini ya, tonton sampai habis, pelajari ya, eksekusi, kemudian terapkan risk management teman-teman masing-masing. Yang penting teman-teman tuh jangan pernah yang namanya mengubah strategi ya. Nggak ada momen, nggak ada kriteria, teman-teman entry. Itu yang membuat teman-teman tuh menjadi loss ya. Karena apa? Campuran dari teknikal teman-teman sendiri. Kalau teman-teman menggunakan indikator, biarkan indikator yang menganalisa. Kalau ada news, hindari, jangan trade ya. Tunggu sampai newsnya berhenti ya. Teman-teman baru entry. Kalau misalkan ada news, kalau teman-teman suka melawan news ya silahkan. Atau mengikuti news silahkan. Ya. Yang penting teman-teman pasang SL. Kalau misalkan kena SL, jangan di entry-entry lagi ya. Stop trade, kemudian tunggu momen berikutnya. Yang paling susah adalah menunggu momen. Seperti itu ya. Mungkin itu aja dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.